teman-teman, saya Bagas dan Mang Rian akan melakukan wawancara kepada Bu Rizka, yaitu tugas dari Bu Eva tentang apa itu wawancara. Simak video ini dengan baik ya teman-teman. Halo teman-teman, sekarang kita sudah dengan Bu Rizka. Sekarang kita akan mewawancarai Bu Rizka tentang seputar pertanyaan bagaimana menjadi guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Mang Rian sama Bagas. Saya dari kelas 6A bersama Rian akan mewawancarai Bu Guru seputar bagaimana rasanya menjadi guru di SD 5. Oke. Kita akan menunjukkan pertanyaan nomor 1 ya Bu. Ya. Mengapa Bu Guru memilih profesi ini dan apa yang memotivasi Bu Guru menjadi seorang guru? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Mang Rian dan Bagas. Bu Rizka memilih profesi guru karena itu memang cita-cita Bu Rizka dari dulu. Apa yang membuat Bu Rizka memotivasi diri Bu Rizka agar menjadi guru? Nah, itu adalah support sistem dari orang tua Bu Rizka, orang-orang sekitar, dan Bu Rizka menyemangati diri Bu Rizka untuk kuliah dan mencari lowongan kerja di SD 5 Dalung. Akhirnya dapat menjadi guru. Untuk membanggakan orang tua Bu Rizka sih sebenarnya, yang untuk membanggakan karena bapak sama ibunya Bu Rizka, orang tua Bu Rizka menginginkan anak-anaknya menjadi guru. Tuh, jadi Bu Rizka ingin mewujudkan cita-cita mereka sekaligus mewujudkan cita-cita dari Bu Rizka. Jadi Bu Rizka itu sudah menginginkan cita-cita menjadi guru sejak kecil. Ya, sejak SD sudah. Terima kasih Bu atas jawabannya nomor 1. Sekarang kita akan Nomor 2. Ya. Strategi apa yang Ibu gunakan untuk mengurangi siswa yang menantang sulit diatur atau memiliki gaya belajar yang berbeda? Oke, strategi yang Bu Rizka gunakan untuk siswa yang sulit diatur ya. Nah, siswa yang sulit diatur ini kan cenderung siswa yang nakal, ya kan? Nah, pertama Bu Rizka akan cari tahu penyebab masalahnya, kenapa ini sulit diatur, kenapa siswanya sulit diatur. Pasti ada sebabnya kan? Nah, Bu Rizka cari tahu. Selain Bu Rizka cari tahu kenapa dia bisa sulit diatur, Bu Rizka juga akan cari latar belakang orang tuanya di rumah, latar belakang keluarganya seperti apa ya. Karena kan kalian sebelum sekolah kan kalian bersama keluarga di rumah, sampai sekolah kalian sulit diatur, jangan-jangan kan di rumah juga sulit diatur. Atau di rumah dia mau diatur tapi di sekolah tidak mau diatur. Nah seperti itu. Sebelumnya Bu Rizka cari tahu dulu bagaimana di rumah, kenapa nakal. Selanjutnya setelah Bu Rizka tahu penyebabnya, Bu Rizka dekati si anak siswa ini, Bu Rizka dekati, Bu Rizka tanyakan. Jadi Bu Rizka berikan perhatian khusus untuk si anak. Setelah Bu Rizka berikan perhatian khusus, Bu Rizka gaya belajar yang Bu Rizka berikan kepada siswa yang sulit diatur adalah Bu Rizka akan berikan dia tanggung jawab yang lebih dibanding teman-teman kalian. Jadi belajarnya itu dia dengan tanggung jawab. Bu Rizka berikan dia tugas, bukan tugas buku ya, tapi tugas seperti menolong bukunya, menolong bawa ini, menolong bawa itu, menolong cari ini, seperti itu. Bu Rizka berikan dia tugas, bisa nggak dia mempertanggungjawabkan arahan dari Bu Rizka? Kalau bisa berarti dia sudah bisa diatur, berarti sudah bisa mendengar arahan. Dari sana Bu Rizka menilainya siswa yang sulit diatur. berarti Bu Guru tidak ada tekanan sama sekali untuk mengatasi anak yang sulit diatur itu ada. Oh tidak, karena kalau anak yang sulit diatur kita tekan, kita marahin atau kita istilahnya kita kerasin, dia malah makin membangkang. Dia malah makin menjadi-jadi, dia sulit diatur. Kalau kalian dikerasin nih, kalian terima nggak dikerasin? Kan nggak, pasti kalian membangkang kan. Mending dilembut-lembutin dulu biar dia dengerin. Nanti ya dia akan lama-lama menjadi lembut, menjadi mau diatur. Sama kayak batu, kalau kalian terus hantam dengan air, kan dia luruh juga. Terima kasih Bu atas pertanyaan dan jawaban nomor 2. Sekarang kita akan berlanjut ke pertanyaan nomor 3. Baik. Apa tantangan mengajar terbesar bagi Bu Guru? Tantangan pengajar terbesar adalah pada tahun lalu, yaitu tahun kelas 3. Bu Rizka mengajar kelas 3. Karena Bu Rizka sebelumnya mengajar kelas 4 dan 5.
ya kan? Kalau masalah sama kelas kalian pernah ya, nah, itu kan Bu Rizka bisa jadi sahabat. Bu Rizka juga masuk kelas tuh seneng. Tapi pada saat kelas 3 itu kelas rendah. Bu Rizka tumben mengajar kelas rendah. Jadi pemikiran anak-anak kelas rendah sama kelas tinggi itu berbeda. Bu Rizka belum bisa memahami anak-anak kelas rendah. Stres lah Bu Rizka ada setiap masuk kelas karena anak-anak kelas rendah itu lebih kayak bertanya banyak pertanyaannya belum juga ngerti, pertanyaannya banyak banget. Dan pada tahun lalu juga Bu Rizka mengajar di kelas 3 itu ada anak yang inklusi, anak yang berbeda. Ada salah satu siswanya di kelas 3 yang Bu Rizka harus Bu Rizka berikan perhatian lebih. Nah di sana Bu Rizka kaget karena Bu Rizka gimana ya, cepat sekali berpindah kelas setelah Bu Rizka kaget. Itu sih tantangannya Bu Rizka kalau ada di kelasnya Bu Rizka siswa yang berbeda jauh kompetensinya. Bu Rizka tantangan sekali bagaimana caranya dia untuk bisa lolos ujian, lolos ulangan, kan itu ada target Bu Rizka di sana sih bukan mana. Terima kasih guru atas pertanyaan nomor 3. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan nomor 4. Itu seperti apa yang Ibu harapkan? Sifat yang Bu Rizka harapkan sesuai Bu Rizka, sifat seperti apa? Sifat yang Bu Rizka harapkan di siswa-siswa Bu Rizka adalah mereka Bu Rizka harap memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Gitu. Kalau kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kan kalian tanya nih sama Bu Rizka, ingin mendapat jawaban, terus kalian belajar. Kan proses belajar, proses berpikir, jangan malu bertanya. Tapi pada waktu tahun lalu banyak yang bertanya stres ya saya ternyata ya gitu. Nah intinya pertanyaannya itu berisi ilmu. Kalau pertanyaannya cuma boleh saya ke WC, nah itu Bu Rizka males nanggepinnya. Kalau misalnya pertanyaannya berisi, Bu Rizka seneng. Terus sifat jujur, sifat punya tanggung jawab, sifat baik, sifat yang baik-baik kan pokoknya Bu Rizka. Nanti Bu Guru mengharapkan siswa-siswanya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Iya pasti. Terima kasih atas jawaban nomor 4. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan nomor 5. Apa harapan Bapak Ibu ke depannya untuk sekolah kita yang tercinta ini? Oke, harapan Bu Rizka ke depannya untuk sekolah SD 5 Dalung adalah semoga gedungnya cepat jadi. Itu aja, karena kalau seperti ini keadaan sekolahnya semua tidak maksimal belajarnya, semua kegiatannya tidak maksimal, semua terhambat jadinya. Jadi kalau gedungnya jadi kan semua kegiatannya akan berjalan seperti biasa. Banyak yang harus kita kejar. Upacara bendera kita tidak pernah. Kalau jadi gedungnya kalian bisa merasakan upacara bendera. Ya seperti dulu lagi, banyak punya kesempatan jadi pengurus upacara, kan keren jadi pengurus upacara. Apalagi siswa-siswa berkesempatan itu. Nah, sayang sekali gedungnya masih seperti ini. Semoga cepat jadi sih. Nanti harapan Ibu itu pelajaran dan kegiatan kita tidak terhambat karena fasilitasnya tidak memadai. Ya. Oke Bu, terima kasih atas jawaban nomor 5. Sekarang kita beralih ke pertanyaan nomor 6. Sejak kapan Ibu menjalani profesi sebagai guru? Sejak kapan Bu Rizka menjadi guru? Sejak tahun 2019. 2019 Bu Rizka belum tamat kuliah, Bu Rizka sudah menjadi guru bimbel. Guru bimbel itu kan kuliah sambil kerja gitu loh. Jadi guru bimbel. Setelah itu Bu Rizka tahun 2020 di SD Fajar Harapan jadi guru kelas 6. Setelah itu 2021 Bu Rizka di SD Immanuel yang di bawah itu 3 tahun di sana, baru pindah ke SD 5 Dalung sampai sekarang. Terima kasih atas jawaban nomor 6. Sudah memberikan jawaban terbaik. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 7. Apakah Ibu sebelumnya pernah menjadi guru? Sebelumnya itu artinya sebelum menjadi guru sekarang pernah Bu Rizka dulu menjadi guru ekstra tari. Bu Rizka dulu jadi guru ekstra tari. Sempat dulu juga di waktu kuliah di SD 5 ini Bu Rizka jadi guru ekstra membaca.
dilangkahin. Jadi bisa kesel waktu itu, jadi bisa kabur dari SD5, jadi bisa selesai ke ekstra membaca, bisa suruh ekstra tari di Banjar, di SD6. Berarti sebelum-sebelumnya Bu Guru pernah menjadi guru di berbagai tempat dan berbagai Iya. profesi. Makasih ya Bu atas pertanyaan nomor 7 dan nomor 1. Kita mengucapkan terima kasih yang banyak karena sudah meluangkan waktu yang sedikit buat wawancara bersama. Iya. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi jawaban yang sangat baik dan positif. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Tutup. Tutup.